Terjebaknya dengan tulisan itu orang hanya copy paste, ya kan. Bedanya dengan orang yang membaca dengan relief. Makanya relief itu dibentuk dengan bahan batu, karena bahan batu itu tidak termakan zaman. Mau kehujanan, mau kepanasan, batu itu semakin lama semakin keras. Ya. Tanah pun kalau semakin lama terpendam hingga, makanya kan daerah-daerah yang dulunya tanah hingga berjuta-juta tahun akhirnya membatu. Ya sama ada gunung itu sendiri. Makanya gunung-gunung purba itu jadi batu semua, karena sekian lamanya tanah yang bergumpal akhirnya terkontaminasi dengan suhu dan udara itu sendiri, akhirnya terbentuklah bebatuan. Makanya daerah yang berbatuan itu menghasilkan air mata yang banyak, mata air yang banyak. Nah, makanya untuk membaca suatu pengertian masa lampau atau dulu zaman dahulu, entah dari bentuk hiasan relief atau tulisan, itu bukan sesuatu yang misalkan kamu kayak kejadian Joko Buduk itu, ya kan, kamu bersihkan dia kan. Joko Buduk kan di Nong Semar. Neng pewayang disebutnya cupu manik astagina. Gitu. Ya. Itu buah keabadian, gitu benarnya. Nah, lah waktu itu ceritanya itu kan dalam solokannya orang dahulu, ketika wanita melihat testisnya lelaki, kamu itu lah ingeti barangnya, wong lanang kan mesti gitu kan. Mas? Iya, merasa tertarik. Akhirnya timbul nafsu. Nah, nafsu itu simbolisasi dari nafsu itu adalah hewannya ular. Nah, seakan-akan iblis itu ular itu jimaan dari iblis yang menggoda, mempengaruhi si Hawa gitu. Nah, itu simbolisasi. Ular itu adalah simbol nafsu. Akhirnya Hawa itu timbul nafsu. Nah, dalam cerita itu misalkan tak analogikan dalam cerita lah, misalnya, wah, aku lihat testis nih, wah, timbul nafsu. Lah sing Adam, jangan nanti dosa kalau kamu makan ini. Kamu kalau melihat ini nanti dosa, kan saya sudah dibilang sama Tuhan itu nanti akan menciptakan penderitaan. Hawanya, saya ingin memakan buah itu. Saya sesuai rasanya, pengen nyakot kan. Iya. Ya, ini cerita sampai ubun-ubun ya. Nah, akhirnya wah rasanya pengen menikmati. Akhirnya ya wis Hawa di enak-enaknya akhirnya merangsang gitu. Timbullah nafsu juga. Akhirnya melakukan pengadaan. Pengadaan ini mau melakukan pengadaan ini malah akhirnya terciptalah anak. Nah, terciptalah anak itu akhirnya bayi itu nangis. Pokoknya itu bayi lahir ketawa, kan nggak mungkin toh, pasti nangis, gitu. Nah, itu simbolisasi penderitaan. Tangisan itu adalah penderitaan itu sendiri. Nah, ketika bayi itu menangis sedang menggenggam jari, nggak mungkin toh, jenenge bayi nangis, ini kan nggak mungkin ya toh. Mesti kan genggam gitu kan. Nah, genggam itu adalah harapan, keinginan. Nah, terciptanya keinginan itu akan berbanding dengan penderitaan, beban hidup. Makanya disimbolisasi nangis, gitu. Nah, ya, malah mungkin tuh bayi lahir cengar, guyume sama asem malah medeni kan, gitu. Bayi ajaib. Bayi ajaib. Gitu. Nah, itu simbolisasi. Nah, ketika wanita itu, wong itu lek ngerti barang ngono iku rasane gemes to. Akhirnya lanangnya ya wis, waduh, iya ya, barang penak ya, rasane enak ya, jenenge buah surga. Malah diarani surga ning donya lah itu gitu.
Nek wong Jawa ngarani surganya ibu di selakane ayah gitu kan. Surganya bapak di selakane ibu gitu. Ya lah. Nah, akhirnya menikmati. Waduh, enak tenan ya jebule kan rasanya kan enak namanya buah surga. Simbolisasi itu buah keabadian yang rasanya enak. Akhirnya bisa menikmati rasa surga dunia ini tidak sudah, makanya kan ketika Hawa melihat itu seneng enak akhirnya jane Adam ini wis milik ojo to. Iya. Enggak mengakibatkan harus dibilangi Gusti enggak. Wis pokoknya pengen lah wis. Hawa digoda dengan ular sifat nafsu diri. Iblis tadi. Itu kan lebih ke sebenarnya terus karena Adam digoda oleh Hawa. Kayaknya kan zaman saiki kan diarani neraka ki sing akeh wong wedok daripada wong lanang. Zamane kan ngono to. Nek ada istilah kata seperti itu. Karena wong wedok itu kakean duding kan ngono. Kebanyakan seperti itu. Kae gitu. Gitu. Malah orang lelaki yang dituntut-tuntut harus melakukan tindakan mungkin ngrugeke wong ora dipikir. Sing penting aku iso ngopeni bojo kan. Nah, itu kurang adanya keseimbangan. Makanya kan harus ada keselarasan gitu kan. Iya. Untuk tercipta keharmonisan itu jangan terlalu banyak ini. Iya, makanya wong anak ada istilah berarti rekoso susah lakoni bareng kan. Iya toh? Nah, itu dalam arti kita jalani dua sebuah bersamaan. Lah, makanya akhirnya terciptalah bayi itu, simbolisasi penderitaan. Nah, itu akhirnya makanya disimbolkan dulu yang Adam Hawa itu semuanya serta tercukupi, hidup damai dan bahagia. Karena kan dicek kan rong nganggo pakaian, ya lah barang perlu badalai jebule gemeske ya kuwi. Akhirnya des melakukan pengadaan kan. Akhirnya orang ngerti lho kok anu tengku jadi gendeng ya kan. Oh, akhirnya hamil kan. Apa awalnya cuman coba-coba gitu ya? Awalnya coba-coba gitu. Bukan mencoba-coba karena itu suatu alamiah karena memang unsur plus minus itu ada unsur yang namanya Batara Asmara, dewa magnet itu. Ketika plus dan minus itu bertemu maka akan terjadi unsur tarik menarik, itu pasti. Nah, makanya diarani arus min dan plus itu ketika sesuatu membuahkan magnet. Ketika plus dan minus disatukan menciptakan magnetika. Sebaliknya ketika magnet plus dan min digerakkan timbullah kelistrikan kok dinamo gitu mas. Ya sama aja. Ketika ya makanya bumi ini kan ada gravitasinya berputar ya kan. Nah, dari plus dan minus akhirnya terbentuk kelistrikan. Ya makanya nek udan malah ada bedel. Listrik itu kan batarane batara mungkuang. Gitu. Makanya dewa itu simbolisasi dari jiwa yang besar. Jiwa besar itu adalah unsur semesta yang elemen semesta yang besar. Ya makanya kayak air, pawat, batara indra. Ya dewa itu dimaksud dewa ya kuwi mas. Awan bataranya batara sambung. Atmosfer bataranya batara Wisnu. Lahar bataranya batara Siwa. Surya matahari wujudnya matahari tapi jiwanya. Jadi dewa itu jiwa yang elemen besar. Maaf Mas Dilas, tadi bilang dewa Sambu ya. Kok jadi ingat Sambu siapa itu? Sambu. Nah, jadi elemen besar itu mempunyai jiwa yang disebut dewa. Nah, pengertian dewa itu kan sebenarnya itu orang pada bingung. Makanya dewa. Ya dewa karo menungso sik endi? Dhisik dewa. Kan gitu. Iya. Nah. Dewa iki anaknya Adam. Dewa anaknya Adam. Cucunya. Berarti manusia. Lah mungkin kalau dewa kalau ada manusia mosok sing nyiptake matahari menungso. Lucu. Terus saya tak tekon.
dewa karo manusia sik ndi? Karo Adam, dewa sama Adam itu duluan. Adam. Nah, Adam, padahal dewa itu jiwanya dari elemen semesta yang ukurannya besar. Kayak matahari itu Batara, jiwanya namanya Batara Surya. Bulan namanya Batara Candra, air tawar Batara Indra, air samudra Batara Baruna, putaran coklat roda bumi namanya Batara Cakra. Gitu. Berarti Terus itu hanya sebutan terus atau dewanya magnet itu adalah Batara Asmara. Dewanya waktu itu namanya Batara Laut. Gitu. Dewanya atmosfer itu Batara Wisnu. Dewanya api Batara Brahma. Dewanya awan Batara Sambu. Dewanya petir atau listrik ya. Kan listrik kan ada elemen besar yang namanya petir. Iya. Ya kan? Di diri kita juga ada listrik yang sifatnya kecil, jagat alit. Jaran jagat gede lah yuk. Iya. Listrik yang ukurannya gede itu termasuk jagat gede. Itu yang namanya dewanya dewa Wungkuan. Yuk, macam-macam. Batara Kartika yang namanya bintang-bintang. Bintang. Makanya dibilang, wah di surga banyak bidadarinya ya bintang-bintang ini mau. Kan, makanya jenenge Kartika lah wedok loh. Iya. Gitu. Nek Surya mesti lanang, mosok ada jenenge wedok jenenge Surya kan. Gitu. Suryati. Nah, Chandra itu bisa wedok bisa lanang kan gitu. Karena bulan itu sifatnya laki dan perempuan. Iya. Kalau bintang itu sifatnya wanita, itu Kartika. Makanya kan, halo Kartika, boleh lanang, kalau lucu kan. Gitu. Ada yang laki. Ini nyeluk ora Kartika, Mas. Kartiko. Nah, makanya kan ada yang namanya lintang gitu. Makanya kan. Jadi yaitu tadi dewa itu adalah jiwa dari elemen semesta. Nah, padahal dewa itu cucunya Adam. Nek misalnya ada menungso apa sing gawe bumi bulan lan sak piturute iki masa menungso kan ya lucu. Ya mungkin dewa itu sebagai pengelola saja. Nah, makanya disebutnya Hasta Brata. Ya kan? Hasta itu 8 brata laku. Ya kan, 8 pergerakan elemen semesta yang ukurannya besar. Makanya Hasta Brata itu ada matahari, bulan, ya kan? Terus air, api, angin, angkasa, bintang, Ya. gitu. Itu 8 hasta. Karena ke bumi itu dilengkapi 8 ini. Ada bintang, ada matahari, dikelilingi bulan, ada unsur airnya, ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur tanah. Iya. Nah, akhirnya tercipta kehidupan. Dengan proses ilmiah itu tadi, akhirnya terjadi dari berjuta-juta miliaran tahun terbentuklah kehidupan. Ya kan? Makanya dulu itu ada ketika ledakan nikmat duer, ya kan, terbentuklah lahar yang namanya terciptalah yang diarani Batara Siwa atau Manik Moyo. Itu manifestasi dari bahar itu. Makanya dulu itu bagikan bumi itu bagikan roda api. Nah, ketika ada campuran hidrogen, magnesium, karbon, terbentuklah uapan air, uapan gas hidrogen itu tadi naik terbentuknya air. Makanya kan air itu terbentuk, uap air itu kan bagian dari H2O. Iya. Gitu, hidrogen oksida. Nah, dengan proses pembentukan awan terbentuknya ozon, namanya O3, lapisan ozon. Lapisan ozon akhirnya menghasilkan awan, akhirnya turun hujan. Terbentuklah dengan panasnya itu makin lama semakin dulu kadar oksigennya sedikit sekali, kan gitu. Disik adanya oksida, yang gitu. Nah, ketika semakin berjatuh tahun, setiap musim itu turun hujan. Dulu awalnya bumi itu berputarnya pelan. Nah, akhirnya semakin pergerakan dari 8 unsur alam itu semakin menyempurna. Akhirnya sering turun hujan, panas, siklus panas, turun hujan. Akhirnya bumi itu semakin lama semakin mengeras, dingin. Ya kan? Akhirnya tercipta O2, oksigen. Nah, oksigen itu dewanya siapa? Batara Bayu, angin. Kan ngomong.
Nah, ini saya kombinasikan tentang ilmu pewayangan, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, geologi, campur aduk. Yang ya itu yang namanya suatu kesimpulan ilmu penalaran dicampur aduk dengan filosofi. Nah, gitu kan. Nah, itu yang namanya multi tafsir. Nah, spiritual multi tafsir seperti itu. Dengan angka-angka, dengan logika penalaran, dengan filosofi cara nilai pengamatan sesuatu itu kan butuh. Nah, makanya itu pengolahan itu tadi. Nah, itu ini penemuan saya sendiri di buku, jenengan cari di Google nggak ada pengertian seperti ini. Iya, kayaknya nggak ada. Makanya itu saya itu nggak pernah baca buku, belajarnya itu memang dari sebuah pembangunan diri itu tadi. Diri itu bisa menciptakan seperti ini. Makanya yang iso gawe kitab aja golek kitab. Gitu. Yang iso gawe ilmu aja golek ilmu. Zaman saiki kan wong padha golek ilmu. Golek pusaka gitu. Yang iso gawe pusaka dhewe. Yang iso gawe ilmu dhewe. Yang zaman sekarang kan golek petilasan, yang iso gawe petilasan dhewe. Zaman sekarang orang mencari wahyu. Ya kalau bisa bikin wahyu sendiri. Nah, gitu. Orang dulu sama zaman kayak gitu, makanya dibilang zaman sekarang itu wolak-walik zaman. Wis tuti wanci ini balik marang zaman ini murni sesepuh biyen, kembali pada kemurnian, kembali yang selama ini sudah hilang nggak tahu kemana karena diselimuti oleh karsa-karsa yang terlalu merajai dunia. Nah, makanya saya kembalikan ke Adam Hawa itu tadi. Nah, Adam ini kalau di dalam pewayangan silsilahnya itu dari Adam Hawa punya anak yang namanya Nabi Syed. Kalau di pewayangan disebut Sang Yang Syed. Sang Yang Syed punya anak Sang Yang Anwar dan Sang Yang Anwas. Sang Yang Anwar dari Dewi Dilajah, Sang Yang Anwas dari Dewi Nulat, dan itu. Nah, yang Sang Yang Anwar ini berbentuk yang namanya cahaya, maka disebutnya Nur Cahyo. Iya. Nek wong Islam ngarani Nur Muhammad.